Baik, pada pertemuan pada video kali ini kita akan membahas tentang tugas latihan yang harus dikerjakan. Ini tugas latihan satu dari latihan sebelumnya, yaitu kita kemarin membuat tentang alur proses dari percabangan, di mana penggunaan kondisi. Nah, contoh kemarin kita melakukan start, kemudian input dari lama nginap, kemudian harga kamar, jumlah, kemudian dilakukan sebuah pengkondisian. Jika jumlah itu lebih besar dari sama dengan 10.000, maka akan dikenakan potongan itu sekitar 10%. Jika tidak, maka jumlah bayar sama dengan jumlah yang didapatkan dari lama nginap dikali harga kamar. Seperti itu. Kemudian kemarin kita desain dari programnya itu menggunakan app importer. Yang lama menginap itu per hari, harga kamar, jumlah bayar. Seperti itu. Ini jumlah bayar sama jumlah lama menginap, harga kamar, jumlah bayar sama jumlah bayar diskon itu di sini. Plus diskon itu dibayar di sini. Kemudian untuk blok program yang kemarin sudah kita lakukan itu adalah seperti ini. Jika button 1 itu diklik, maka di set edit 2, edit 3, text book 3 itu dikali. Jadi textbook 1 dikali dengan textbook 2. Kemudian dicek textbook 3, dikalkulasi jika textbook 3 itu lebih besar atau sama dengan 100.000, maka set 4 itu adalah isi dari textbook 3 dikurang textbook 3 dikali 0,0 kali 10%. Itu. Jadi isinya adalah hasil dari pengurangan dari diskon tersebut. Jika tidak, maka isinya sama persis, textbook 3 sama persis dengan textbook 2. Ini adalah jumlah bayar yang harus dibayarkan. Kemudian kemarin kita melakukan latihan. Nah, di sini saya bertujuan untuk membuatkan video untuk latihan kemarin. Dimana dari latihan ini itu proses yang dikehendaki atau masukan dari sistemnya itu pertama ada nama siswa, kemudian nilai algoritma. Rumus yang akan dilakukan adalah keterangan nilai ditentukan dari nilai mata kuliah. Algoritma berikut. Ya, jika nilai algoritma di atas atau sama dengan 75, maka keterangan lulus. Jika tidak, maka siswa tersebut gagal. Jadi intinya dia nama siswa nanti dimasukkan, kemudian nilai algoritmanya misalnya 75, maka dia lulus. Kalau nih, bisa dilihat di sini di atas atau sama dengan, berarti di atas 75 baru lulus, di bawah dari 75 adalah gagal. Seperti itu. Nama siswa, nilai algoritma, nilai SPD, dan nilai SBD di input manual sedangkan keterangan. Oh ya, SBD ini kita hilangkan karena di sini kita cuma 2 saja. Nilai algoritma saja, jadi nggak perlu dijumlahkan. Sambil lebih bagus sih seperti itu. Oke. Nah, tugas dikumpul dalam bentuk PDF, bla 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 dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan lakukan pembuatan dari program tersebut. Ini contoh kemarin. Kita buat project baru, new program, start new project. Di sini kita ini tugas underscore if kondisi. Kondisi 01 gitu aja. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah belum masuk. Oh ya, sudah. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita mendesain dari layoutnya. Oke, silahkan kalian desain saja sesuka kalian. Menggunakan ini. Kemudian saya tambahkan
Ada contoh. Kita tambahkan ada 2 ya, ada 3. Saya tambahkan 3. Kemudian kita tambahkan interface, ada label, tambahkan label 1, label 2. Kemudian kita tambahkan textbook. Jika ingin melakukan posisi di atas, supaya di tengah, nanti kalian ini alignment vertikal, seperti ini. Oke, inilah kita kasih nama, jadi proses, misalnya proses nilai. Di sini sudah selesai. Oh ya, screennya kita ganti, jadi namanya misalnya kita ganti name caption, title kita ganti jadi tugas algo underscore algo 01, algo tugas algo ip 01. Kalian ganti dengan nama sendiri saja. Oke, sekarang kita masuk ke proses. Oh ya, algo logikanya ketika button diklik, nanti datanya. Oh ya, ini kita kasih disable saja, jangan di enable. Disable true. Oh ini mana ya, read only. Dan di sini, oh ya, nilai algoritma kita kasih number only. Dan oh ya, oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke blok. Pertama di sini adalah kita masuk ke buttonnya. Button 1, when button click. Nih, kita masuk pakai ini. Jika button diklik, nah maksudnya gitu kan? Berarti sederhananya kita mau mengecek atau kita set hasilnya. Oke, karena tadi kan ini. Jadi intinya kita masukkan nama ini, kemudian kita klik, kemudian timbul proses keterangan. Gitu kan? Berarti jika buttonnya nanti diisi, kemudian langsung dicek dan ditampilkan keterangan. Oke, berarti kita lakukan pengecekan dulu. Jika button diklik, langsung dicek seperti itu. Oke, kita ambil condition. Mana ya logiknya rasanya? Oh ya, if. Jika button 1 diklik, maka dicek. If berarti adalah textbook 2. Textbook 2 kita ambil logic. Ada nggak logic sini? Apakah ini ya rasanya? Cari untuk membandingkan antara satu dengan yang lain. Oke, kita ambil, oh ini. Dia membandingkan, ini kan ada beberapa. Ini jika kita lakukan pembandingan jika button 1, oh ya bukan button 1, ya label teks, kita kan mau ngambilnya ini. Cari yang teks, oke ini. Nah, jika dicek di textbook itu, nah maka di sini kita ambil menggunakan lebih dari atau sama dengan. Jika lebih dari atau sama dengan, ya kita cek lagi. Tadi dia menggunakan nih, di atas 75 atau sama dengan. Nah, 75.
lebih dari atau sama dengan 75. Di sini kita kasih nilai. Karena dia bentuknya adalah angka, maka kita gunakan yang angka seperti ini. Bukan teks ya. Kalau teks itu berarti dia string, lebih mengarahnya ke string. Oke, kita kasih di sini 75. Nah, seperti itu. Jika dia lebih dari sama dengan 5, maka langsung kita set saja then. Kemudian kita arahkan ke label 3. Nah, label 3 langsung kita isi. Apakah nanti langsung teksnya itu lulus atau tidak lulus, seperti itu. Oke, kemudian kita set. Kita cari yang tulisan set. Nah, ini. Tapi kita ambil yang ini. Sebenarnya bisa saja sih kita ambil misalnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita ganti sesuai dengan field yang mau kita pakai. Misalnya kita pakai teksnya. Gitu. Berarti set B3 kita masukkan sini. Berarti nanti jika dia ini, maka seperti ini adalah teks 3 sama dengan teks. Nah, di sini tinggal kita tambahkan isinya. Karena kita maunya teks, kita ambil teks seperti ini, kemudian kita ambil seperti ini. Dia bentuknya nanti string seperti itu. Nah, ini kita tulis. Karena tadi tulis kita maunya adalah ini ada lulus dan gagal atau gagal. Maka langsung kita masukkan saja di sini adalah lulus. Lulus misalnya selamat nilai Anda lulus, bisa seperti itu. Selamat Anda lulus misalnya. Anda lulus. Nah, jika tidak, nah bisa nanti dikasih else. Kalau klik di sini, nah klik di sini karena kita mau nambahkan else, kita tambahkan seperti ini. Karena kita maunya pengecualian lain selain dari itu. Nah, maka akan nambah seperti ini. Ini bisa kita duplikat dan kita tambahkan seperti ini. Nah, ini pengecualian lain, berarti di sini Anda belum lulus misalnya seperti itu. Anda belum atau Anda tidak lulus supaya lebih tegas. Tidak lulus. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk melakukan pengecekan. Jadi sederhananya sebenarnya perlu kalian memahami dari blok atau alur dari program tersebut. Berarti pertama adalah di sini kita isi dulu ada namanya, kemudian kita nilai algo, kemudian kita proses. Maka akan langsung tampil di sini nilainya. Jadi keterangannya lulus atau tidak, seperti itu. Untuk blok programnya ya bentuknya seperti ini. Ada if jika button 1, edit text 2, nanti kita cek nilainya apakah dia lebih besar dari atau sama dengan 75. Jika lebih besar, jika nilainya true, maka yang akan dipakai adalah yang dan ini. Maka set D3 itu selamat Anda lulus. Jika tidak, berarti tidak sesuai dengan operator yang digunakan di sini. Berarti adalah Anda tidak lulus. Nah, kira-kira seperti itu. Silahkan kalian build, baik itu di komputer kalian, save to my computer, kemudian kalian download dan kalian install di bila itu di virtual atau di laptop di HP kalian jalankan, kalian isi sesuai dengan informasi yang sudah dilakukan. Oke, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Selamat mencoba.